Kamu itu terlalu berangan-angan terlalu tinggi. Kalian mau nipu, jangan di sini deh, nggak bakal mempan. Kamu gak masuk akal banget sih. Saya gembel seperti kamu itu nggak pantas jadi anak bos besar. Udah. Tuh anak apaan? Aduh, nggak apa-apa. Aku gak apa-apa. Tuh, suami kamu tuh. Udah sana. Mas, kamu udah kelewatan dari tadi. Udah dorong-dorong aku, udah gak sopan banget. Kalian berdua apa-apaan sih? Sini Pak. Oh, ini Pak, Maksa dari tadi. bos besar. Sayang, kamu jangan kemana-mana ya. Kamu di rumah aja. Aku ini soalnya sekarang perasaan aku kayak nggak enak nih. Terus kamu mau kemana? Ya aku cuman mau ke sawah sih, cuman sebentar aja. Kamu jangan kemana-mana. Sayang, ini udah mendung tahu. Masa kamu masih mau ke sawah? Ya mau gimana lagi? Masa iya sih mau ini apa sawah mau aku tinggalkan? Gimana? Ini aku cuma sebentar. Kamu Soalnya ini perasaan aku lagi gak enak banget nih. Cuma sebentar aja, habis itu langsung pulang kok. ya kamu ngomong kayak gitu, aku jadi ikutan gak enak perasaannya. Aku jadi tiba-tiba kepikiran juga kalau misal kamu sendirian, kenapa aku ikut aja? Nggak usah deh, aku sendirian aja. Soalnya aku di sana masih ini mau ngecangkul itu untuk jalannya air itu di pinggir. Kenapa nggak suruh orang aja sih? Ya enggak, aku mau ngerjain itu sendiri aja sih. Soalnya kan saluran irigasi itu kalau menurut orang ini kurang bagus lah. Soalnya kan kalau orang cuman pengen digaji aja, kerjanya malah buru-buru, nanti malah tersumbat lagi. Tapi sayang, kamu jangan lama-lama ya. Maksudnya kalau emang di sana nanti kerjanya udah selesai, kamu langsung pulang, ya? Iya, aku nanti bakalan langsung pulang. Soalnya kan aku temenin kamu aja deh, ya? nggak usah, mending aku sendiri aja kok kesana. Jadi kamu nunggu di rumah aja. Jadi aku ke sawahnya sendiri aja. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ya perasaan aku nggak enak kayak gini. Kamu lagi banyak pikiran ya. Biasa kalau orang-orang banyak pikirannya ya selalu berpikiran ini negatif. Ya tapi semoga aja itu bukan hal negatif. Terus nanti di sana berarti kamu sendirian, nggak ada yang lain, nggak ada orang lain maksudnya? Nggak ada, aku di sana cuma sendirian aja sih. Jadi nanti aku pulangnya bakalan cepat-cepat pulang kok. Aku nggak terlalu lama di sawah. Soalnya aku takut banget sekarang. Apa mungkin karena aku banyak pikiran ya? Ya udah deh kalau kayak gitu. Tapi benerannya nanti langsung pulang, jangan bikin aku khawatir. Apalagi kamu udah ngomong kayak gini, aku jadi makin khawatir. Takutnya kamu kenapa-napa juga di sana. Ya, aku kan selalu berharap kamu baik-baik aja. Lagian ini juga cuaca udah mendung, takutnya nanti kamu kehujanan. Enggak, nanti sebelum hujan aku bakal langsung pulang. Kamu mending masak aja deh sekarang. Nanti aku pulang dari sawah, aku langsung mau makan di sini aja daripada kamu keluar. Tapi jangan beli-beli ya. Kamu jangan keluar rumah, mending kamu masak yang ada aja di kulkas. Aku udah kayak kurungan ini ya. Masa kamu nggak boleh keluar, kan cuma deket-deket sini, nggak bakal kenapa-napa kok. Kamu nggak usah terlalu bernegatif thinking, maksudnya kamu jangan terlalu berpikiran negatif. Nggak bakal ada apa-apa kok. Ya udah deh, jadi aku mau langsung jalan aja. Tapi nggak mau bawa jas hujan aja buat ke sawah? Enggak, aku mau jalan kaki aja maksudnya. Nanti kan kayak robot jalan pakai jas hujan, enggak kan pakai jas motor. hujan yang tipis itu yang biasa dipakai kalau orang ke sawah. Ya udah deh, kamu tapi hati-hati ya, jangan lama-lama. Ya udah, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami aku kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu ya? Semoga aja perasaan itu bukan hal-hal yang buruk. Semoga aja itu perasaan baik.
semoga dia selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Si Umar, si Ega kemana ya? Ini sudah jam berapa? Padahal aku nyuruh mereka tuh datangnya jangan sampai terlambat ataupun telat. Ini sudah telat. Harus ngomong berapa kali sih aku sama mereka berdua. Kan tadi malam sudah aku telepon kalau hari ini bos besar itu sakit. Sakitnya bukan main-main, juga sakit keras. Dan aku juga diutus buat ke rumah anak satu-satunya. Kalau mereka nggak datang-datang, jelas kan aku nggak bakalan bisa pergi nih. Aku telepon lagi coba. Oh iya, aku jadi tanda tanya besar ya buat aku. Bos besar ini dari tadi malam aku mau panggil dokter pribadinya dan malah dia nggak mau. Malah aku disuruh ikut mas kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, duduk dah. Oh, ya. Betulan. Semua mesti apa-apa aku. Umar, Ega, ini sudah jam berapa? Ya maaf, Pak, telat. Karena barusan masih macet, ada acara hajatan. Gitu. Memang tadi kamu jalan jam berapa sih? Jam 6:30, Pak. Tapi masih nunggu Mas Umar, Pak. Kesiangan dia. Sampai jam berapa? Sampai jam 7. Aku kan sama Umar sudah telepon tadi malam. Buat hari ini khusus kalian berdua hari ini nggak perlu masuk kantor karena ada tugas lain. Masalah gaji kalian di kantor nggak bakalan terpotong. Dan kalian di sini bakal digaji lain. Jadi dapat 2 kali lipat. Ya. Memang ada kerjaan apanya, Pak? Oh, kerjanya gini. Bos besar kan lagi sakit. Oh iya. Jadi kalian berdua jaga di sini, bukan jaga bos besar, tapi kalian berdua jaga di sini. Takut ada tamu, siapapun tamu yang datang ke sini bilang aja bos besar lagi nggak ada. Jadi khusus hari ini bos besar tidak terima tamu terkecuali itu keluarga. Oh gitu. Dan kenapa saya nyuruh kalian berdua harus jaga di sini? Karena saya harus keluar. Jadi kalian berdua di sini tuh gantiin saya. Saya keluar buat jemput anak bos besar. Oh, bos besar punya anak, Pak? Kau pikir dia tuh nggak punya anak apa? Iya, enggak. Emang Mas Umar tahu? Enggak. Jadi gini, selama ini kalian berdua kan nggak tahu anak bos besar itu siapa, pewaris tunggal dari perusahaan tempat kita bekerja. Iya, Jadi dia tuh anak satu-satunya, dan saat ini sebelum usia pernikahannya 5 tahun, jadi dia tidak bakalan pegang perusahaan. Oh, Jadi bos besar ngasih dia itu semacam ujian supaya 5 tahun ke depan dia itu bisa apa ya, dewasa lah, hidup mandiri lah hidup ya, Pak, ya? mandiri dan juga harus siap. Sebelum memimpin perusahaan dia tuh harus siap. Karena pegang perusahaan itu bukan hal yang mudah dan gampang. Ya pantas aja sih, Pak. Kami belum pernah kelihatan sama orangnya sih, anaknya bos besar. Gitu. Jadi gimana menurut kalian? Kalian sudah siap? Kalau aku sudah siap, aku bakalan berangkat nih. Oh siap, Pak. Bapak silahkan jemput anaknya bos besar aja. Iya, ingat satu hal. Jadi jangan sampai ada tamu datang hari ini. Siapapun yang datang ke sini, tolong disuruh balik kapan gitu dah. Nah gitu ya. Siap, Pak. Siap. Jaga tempat ini baik-baik. Iya, Pak. Dan juga jangan berisik. Bos besar lagi istirahat. Siap, Pak. Lumayan nih, Mas. Kita cuman kerja duduk-duduk doang kayak gini, digajinya 2 kali lipat. Kalau di kantor mah harus ngerjain ini, laporan itu, ngerekap ini, itu. Bayarnya cuma segitu doang. Mas, tapi ngomong-ngomong, kalau itu putra tunggal bos besar, pasti keren banget, Mas. Dari mobilnya, cara pakaiannya, tampangnya, wah,
Kalau nggak punya istri, aku mau deh Mas jadi istrinya Mas. Yang jelas dia juga pasti dikawal banyak orang. Iya, Karena dia kan orang penting. Nah, itu dia. Hebat ya. Ternyata selama ini bos besar punya anak. Ya, ya iya kan. Nanti kalau misal dia sudah lanjut usia, perusahaannya kan pastinya dikasihkan ke anaknya itu. Kalau kayaknya sih emang sudah waktunya deh Mas, bos besar ngasih warisannya sama anaknya. Ya Mas tahu sendiri kan, bos besar sudah lanjut usia kayak gitu dan sakit kan sekarang. Mungkin emang sudah ajalnya dekat, ya kan? Ya, karena kalau sudah tua emang sudah sering sakit-sakitan. Nah bener. Ya semoga aja sih anaknya bisa memimpin perusahaan lebih baik dari sebelumnya. Yang Iya. jelas kita harus mengadakan rapat besar buat kenaikan gaji kita nanti Mas. Kalau perlu kita minta naik jabatan. Nggak Bisa kan? apa-apa, ya boleh. Tapi ini rumahnya kok sepi banget ya Mas? Lagi sakit. Ya tapi kan biasanya kalau sakit ada yang jengukin dari pihak keluarga atau siapa. Ya mungkin masih di rumah sakit, mungkin gak ada orang, jadinya kita cuma disuruh nungguin di sini. Kayak gak enak juga ya Mas tinggal di rumah sebesar ini tapi nggak punya keluarga. Ya enggak lah, enggak Nggak juga. apaan. Dia itu masih dirawat. Ya meskipun Mas, tapi kan pikir-pikir tinggal di rumah sebesar ini, ya kan bos besar juga gak punya istri Mas. Namanya juga orang penting, nggak sembarangan orang bisa menjenguk dia. Itu loh maksudnya. Ya meskipun ya, tapi saudara-saudaranya dia mana? Mas tahu nggak Yang sih? nggak dikabarin mungkin. Mas tahu nggak sih Tahu apa? gosip tentang bos besar apa? Nggak dengar tuh. Bos besar punya Aniani. Apa itu? Masa iya Mas nggak tahu Aniani? Aduh, kayak bisnis, kayak cewek simpenan gitu. Tapi menurut aku wajar sih ya bos besar, meskipun dia sudah lanjut usia, tapi uangnya banyak Mas. Udah lagi jangan ngegibah terus. Nanti dosanya dia berkurang, dosa kita yang banyak. Iya sih, tapi kan aku gibah sesuai fakta. Nggak boleh ngomongin orang. Kita hidup hanya sekali seumur hidup. Jadi Allah. semisal nanti kamu sudah tiada dari muka bumi ini, semua perbuatan kamu di dunia akan diperlihatkan di akhirat. Jadi kamu harus jadi orang baik. Aku juga harus jadi orang baik. Kalau bukan karena tuntutan ini, Apa? kalau bukan tuntutan Kerja. ini, mungkin aku nggak bakalan jadi jahat. Kalau orang jahat itu nggak enak dipandang, pasti banyak orang yang berkomentar jelek tentang aku sama kamu. Iya. Ya udah sih. Iya sih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Abi? Permisi Mbak Vina. Iya, monggo duduk. Iya. Kok mendadak banget tiba-tiba kesini, ada apa? Gini, Mbak Vina, saya juga mohon maaf sebelumnya karena saya juga diutus datang ke sini Mbak Vina. Oh ya, Mas Gita ada. Mas Gita baru aja pergi. Katanya mau ke sawah. Eh, Kenapa Mas? Ada kepentingan mendesak? ada kepentingan mendesak Mbak Vina. Ada apa? Jadi ini bos besar sekarang sakit keras. Jadi saya diutus ke sini sampai saya ini buru-buru nggak pakai celana datang ke sini karena beritanya dadakan gitu loh. Jadi saya nggak sempat ganti baju atau gimana, buru-buru datang ke sini untuk bilang ya nyampaikan hal ini. Jadi saat ini Mas kita disuruh pulang dulu. Apa jangan-jangan ini pertanda dari firasat Mas Gita tadi ya? Tadi Mas Gita sempat bilang sama saya buat gak keluar rumah. Katanya perasaannya lagi nggak nyaman.
dia lagi punya firasat yang gak enak. Ya mungkin karena bapak dan mas kita sakit keras. Ya apa ya, kayak nyetrum gitu loh. Saya harus gimana? Apa saya nyusulin suami saya aja ya ke sawah? Jadi gini aja Mbak Vina, sawahnya jauh pada dekat. Kalau memang ini aku antar pakai motor aja. Cuman pertigaan depan kok mas, gak jauh. Pertigaan depan. Dia juga masih jalan kaki, saya yakin dia masih belum sampai. Udah, kita susun aja pakai motor Mbak Vina. Ya udah kalau gitu. Aja. Ayo Mbak Vina. Aduh, kenapa pikiran aku nggak enak kayak gini ya? Jadi nggak enak mau kerja. Tapi apa yang aku pikirkan ya? Kenapa sampai aku tergesa-gesa kayak gini dan juga ketakutan kayak gini? Aku nggak habis pikir nih, kenapa akhir-akhir ini aku sering mikir yang enggak. Aku cuma takut aja kalau ada apa-apa dengan keluarga aku. Duh, tapi aku nggak boleh mikir kayak gitu. Aku harus mikir yang positif. Aku nggak perlu mikir yang negatif. Jadi, tapi nggak bisa kalau udah pikiran dan hati bergerak kayak gini. Pasti untuk mau berkegiatan apa selalu ya kayak yang ada yang Itu, kayaknya tuh. Iya, itu. San, kamu ada apa nih aku sini? Mas Abi nyari kamu. Ada apa ya, Mas Abi? Ini mas kita. Nah barusan cek rumah mas kita, cuman hubungi kita katanya sih sawah. Ini bos besar sakit keras. Hah? Beneran Mas Abi? Iya, mas kita. Yang jadi hari ini mas kita diminta buat pulang dulu. Mungkin rasa ketakutan aku udah terjawab nih sekarang ya. Jadi Mas Abi datang ke rumah untuk ngasih kabar sama aku, katanya orang tua aku sakit. Iya, tadi aku juga berpikiran kayak gitu. Dan mungkin ini juga termasuk ikatan batin kamu. Makanya kamu dari tadi ngerasa kurang nyaman sama perasaan kamu. Jadi nggak apa-apa. Mas Abi, orang tua aku dari kapan ya yang tiba-tiba parah? Bos besar parahnya dari tadi malam mas kita. Nah, Mas Abi udah panggil dokter apa belum? Jadi tadi malam sampai tadi pagi kita sudah bilang sama bos besar kita bakalan ke dokter, cuman bos besar nggak punya dokter yang diminta tanggung jawab itu. Saya sudah datang sama mas kita dan kita hanya bisa pulang seperti itu. Udah deh, gini aja. Nanti kalau misalnya aku masih buru-buru pulang, kayaknya terlalu lama deh. Ini kita bertiga aja. Nanti setelah deket dari rumah papa aku, Mas Abi langsung panggil dokter aja. Oh, Sama sama yang 3 sih. Enggak apa? Mau ganti baju dulu mas kita? apa-apa deh, aku pulang dulu. Kita langsung aja sekarang. Mau langsung? Ya udah. Biar saya di depan mas kita. Mari mas kita. Naik. Udah naik. Udah, Mas Abi, langsung aja. Kayaknya aku ditunggu sama orang tua aku. Berarti di sini Iya, kamu nggak usah masuk aja, kamu langsung balik lagi. Kamu jemput, ya kamu jemput dokter aja. ya sudah kalau gitu saya langsung balik. Ya, Kita terus ini dokternya gimana? Kalau bos besar marah sama saya gimana Pak kita? kamu nggak usah terlalu banyak omong, itu nanti urusan saya. Kalau misalkan orang tua aku marah, nanti aku bakalan bela kamu. Jadi kamu kan memang disuruh aku buat ya
pergi ke dokter, soalnya kan kalau orang sakit kalau nggak ada dokternya gimana Mas Abi? Justru itu Pak kita, cuman tadi malam sama tadi aku mau panggil dokter malah bos tuh marah sama saya lagi. Ya mungkin dia pengen ketemu sama aku, jadi kalau misalkan ada aku sekalipun Mas Abi manggil dokter dia mungkin mau periksa kok. Ya sudah kalau gitu Mas Gita, saya bakalan panggil dokter dulu. Jadi Mas Gita masuk aja dulu nggak apa-apa. Ya udah Mas Abi, langsung panggil dokter aja dulu, soalnya kan kasian juga sama orang tua aku Mas Abi. Jadi saya lewat sini aja. Iya Mas Abi. Mari Mas Gita. Ya mari. Tapi kita kesini nggak bawa buat tangan. Nggak usah. Papa kayaknya nggak menginginkan itu. Dia cuma pengen aku datang menjenguk dia. Karena kan Karena kan kurang nyaman aja gitu. Kita buru-buru pergi ke sini. Terus kita juga nggak bawa apa-apa. Kita juga bajunya agak rapi gini. ya aku juga nggak ganti baju nih habis dari sawah. Langsung pakai baju ini. Jadi kita nggak masuk aja deh, nggak apa-apa. Nah, dia butuh aku sekarang. Dia nggak butuh buah tangan dari aku sama kamu. Soalnya kan kita habis menikah dulu cuman pulang ke sini cuman kayaknya 2 kali deh. Habis itu udah nggak pulang lagi. Ya udah kalau gitu. Cabut banget Mas kalau kayak gini. Di dalam nggak ada teh atau minuman gitu ya? Gimana? Di dalam nggak ada minuman atau apa gitu? Kita itu cuma disuruh jaga, nggak usah banyak omong. Ya, jaga sih jaga Mas, tapi kalau kayak gini ngomong-ngomong bos besar sakit apa sih Mas? Tahu nggak? Nggak usah banyak nanya, kita cuma disuruh nungguin di sini, nggak usah banyak nanya. Iya sih. Siapa tuh? Sih Mas, Oh iya. ada apa? Kita Sampean penjaga rumah ini kan? Kita karyawan bos Ya, besar di sini. kita anak buahnya. Oh mohon maaf, bos besar sekarang lagi nggak menerima tamu Iya, siapapun. lagi sakit. Jangankan orang yang berdasi. Penampilan kalian berdua itu tidak diperbolehkan untuk masuk. tapi kita kesini mau ngejenguk. Oh nggak usah, nggak usah. Kalau dijenguk kalian berdua, nanti sakitnya tambah parah. Karena kalian datang ke sini bawa penyakit. Kalau habis mulung pulang dulu, nggak usah ke rumah orang. Mas, hati-hati ya kalau ngomong. Siapa yang jadi pemulung? Suami kamu Kamu baru di rumah ini ya? udah lama, kita kerja udah lama. Kayaknya nggak tahu sama kamu. Ada apa? Udah usah jenguk ya, minta tolong ya. Soalnya lagi Kalau mau parah. sama bos besar, jangan sekarang aja deh soalnya lagi sakit. Sudah sakratul maut, mau meninggal. Sembarangan kalau Iya beneran, bos kita udah parah sekalipun sakit-sakitan. dia sakit parah, kamu kerja sama orang itu. Ya biar sekalian dia Jadi, mati, aku nggak apa-apa. Aku udah terlanjur nyampe di sini, jadi aku mau masuk dulu. Kalau emang ada pesan, tinggal bilang aja. Aja. Nggak apa-apa. Mau ada hal yang mau diomongin? Ya sampein aja ke kita nanti. Lewat. Ngomong sama kamu, jadi aku mau ngomong langsung sama bos kamu. Mohon maaf ya mas, kita bukannya nggak memperbolehkan. Cuman ini peraturan, kalau misal dilanggar nanti kita berdua yang dipecat, bukan masnya. Jadi ini mas, saya minta tolong banget. Berhubung saya udah nyampe di rumah ini, daripada saya pulang lagi, mending saya langsung jengukin aja langsung. Mas nggak kasihan nih sama saya, udah Kamu jauh-jauh datang ke sini. ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya sudah ngomong halus baik-baik sama kalian berdua, jadi tolong hormati saya, ya. Kalau saya memperbolehkan kalian berdua masuk, nanti saya dimarahin, saya dipecat. Pekerjaan saya lebih penting daripada kamu. Betul. Mending kamu balik, pergi sana, balik ya. Gak ada, bos besar masih dirawat. Ya lagian kalian ini ada perlu apa sih sama bos besar? Mau minta sumbangan? Gini aja mas, saya ini datang ke sini buat, sebenarnya saya buat ngobatin bos besar kalian. Kamu sadar diri ya. Mas bisa nggak sih nggak usah kasar kayak gitu? Kamu itu bukan dokter, jadi nggak usah ngobatin. Bukannya sembuh nanti malah tambah meninggal dia.
Hah, Meninggal ya meninggal Mas. Makanya Mas, daripada kamu berbelit-belit, jadi saya izin masuk dulu sebentar. astagfirullah. Atau enggak, saya ditemani Nggak bisa, kalian berdua. nggak bisa. Jangankan kalian berdua, kita berdua aja. Cuman boleh nunggunya di sini, nggak diperbolehkan untuk masuk. Yang boleh masuk itu cuman keluarganya. Orang-orang Keluarganya, penting. Pak. Malah jadi ngaku-ngaku kan. Aduh, tadi ya aku paham ya. Gini aja ya, kalau kalian emang mau ketemu, tunggu bos saya, anak buahnya, orang kepercayaan, dia datang ntar lagi ke sini, baru nanti kamu bilang sama dia. Oh yaudah, panggil aja Mas. Dia masih keluar. Udah deh, kita misal aja. Kamu nunggu di luar aja. Di sini gak ada tempat duduk. Hujan, masa kita Saya enggak berdua? dipersilakan duduk dulu Mas. Celana kamu kotor. Udah, tunggu. Nunggu di luar aja. Kalau emang kehujanan nih, aku kasih payung aja. Mas, saya nggak minta payung. Gini Mas, kamu kan cuma kerja di sini, kamu nggak boleh sewenang-wenang kayak gitu dong. Tapi Maksudnya kalau kamu ada tamu, dipersilakan duduk atau dipersilakan masuk. tapi ini amanah. Jadi saya nggak mau melanggar. Soalnya saya tuh sudah bertahun-tahun bekerja. Ya, jadi saya nurut apa kata tangan kanannya. Kalau sudah bilang ya, aku nggak bisa memperbolehkan kalian berdua untuk duduk. Apalagi sampai masuk. Terlalu banyak ngomong, udah kita masuk aja Say. Saya bisa lebih kasar. Kalau kamu macam-macam, Kenapa aku dianak-anakin sih? Mas, aku buru-buru ya. Aku pengen ketemu sama bos kalian berdua. KTP. Waduh, aku dari sawah, aku nggak bawa KTP. Udah, kamu sudah nggak punya identitas ya. Ngebet banget lagi mau ketemu bos besar. Jadi saya tidak mempersilahkan kalian untuk masuk apalagi sampai ketemu. Ya udah, tunggu di luar. Ya udah Mas, ya udah, aku masuk dulu ya. Jangan. Kamu tunggu aja di sini. Jadi biar kamu Gini nggak aja. pusing-pusing. Kamu duduk di sini aja, nggak apa-apa, di pangku nih istrinya. Duduk. Pangku aja. Kamu tadi minta tempat duduk kan? Mas, gini, kamu ngerti bahasa manusia apa enggak sih? Aku dari tadi ngomong, aku ada kepentingan sama bos kamu. Ya kami Kamu juga malah- dari tadi ngejelasin. Bos Kamu kami yang nggak- nggak paham-paham. Sih kayak gitu. Jadi- Aku bisa berbuat jahat, bisa lebih kasar, bisa lebih halus. Ini tergantung orangnya. Kalau kamu maksa terus dari tadi, aku lempar nih kamu ke depan. Kalau aku nggak bawa istri aku ya, udah aku gibeng nih kamu. Boleh? Udah lama nih soalnya aku nggak olahraga. Mas, sudah Mas, udah nggak usah Saya pikir dia diladenin, Cok. takut coba. Manusia kayak gitu nggak usah diladenin. Aku masa belajar. Aku mau nanya nih, gimana ini sekarang enaknya? Aku mau masuk atau Kamu duduk aja di sini. Tunggu di sini Mas. Astaga. Tunggu. Kalau enggak tunggu di gerbang tuh sana. Tunggu tangan kanannya datang, baru nanti kamu boleh ngobrol sama dia, Nggak ngerti bilang sama kan? dia. Dia udah dari tadi Nah. sudah dikasih tahu. Sudah baik dikasih tempat duduk. Gimana? Nih, duduk aja di sini. Kalau gitu mah. gini Mas, daripada kita tengkar di sini, mending aku jujur aja deh. Bos kamu sekarang itu, kamu kan kerja di sini, itu apa aku? Yang di dalam. Kenapa aku kesini? Karena Banget deh. aku disuruh kesini karena bapak aku sakit. Gak, ada air putih nggak? Kayaknya dia dehidrasi. Butuh disembur juga deh kali. Enggak, dia dehidrasi. Mungkin dia kemana-mana pikirannya berhayal, orang tuanya lah, kerabatnya lah. Mas, Mbak. Giliran aku tanya identitas, nggak ada kalian berdua. Maksudnya apa coba? Gini ya Mas, Mbak. Eh, Kita itu datang ke sini emang bener-bener mau ngejenguk bos kalian yang pada dasarnya memang beneran orang tuanya Mas kita. Kamu kalau sudah tahu di sini orang penting, kenapa kamu nggak bawa identitas tadi waktu Ya kesini? kan kita buru-buru karena udah dengar kabar. Alasan aku aja. kesini karena bapak aku sakit. Jadi aku tadi dijemput ke sawah sama istri aku karena dia dengar kabar bapak aku kan katanya sakit keras. Enggak, Jadi masa kamu aku terlalu harus bawa KTP sih ke sawah? kamu itu terlalu berangan-angan, terlalu Kalau tinggi. kalian mau nipu jangan di sini deh, nggak bakal mempan. Kamu gak masuk akal banget sih. Saya gembel seperti kamu itu nggak pantas jadi anak bos besar. Udah. Itu anak apa ya? Aduh, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Mas, kamu dari tadi didiemin sama aku ya. Kamu kasar banget sih. Iya, kenapa? Ya, kalian juga dari tadi ngelunjak. Sudah dibaik-baik. Kalian tuh kenapa nggak sopan banget sih sama tamu? Nggak pantas kalian berdua tuh kerja di sini. Nggak usah sok ceramain kita deh. Nggak tahu juga istrinya banyak omong dari tadi. Hah? Apa?
Udah duduk ya sebentar Usir nih. sebentar lagi mungkin tangan kanan dari bos besar bakalan datang. Aku gak butuh sama dia, aku butuh sama orang tua aku di dalam. Mas, usir aja deh. Ya udah bawa kamu bawa yang perempuan. Oh, enggak mau. Iya bener. Tuh, suami kamu tuh. Udah sana. Mas, kamu udah kelewatan dari tadi. Udah dorong aku udah nggak sopan banget. Kalian berdua apa-apaan sih? Sini Pak. Ini Pak, Maksa dari tadi. Bos besar. Emang kenapa?